Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum ya. Bentar. Puasa nggak? Sudah. Ya, hari ini Rabu tanggal 21 ya. Tepat jam 1.10 kita kuliah seperti sekolah menengah 2 ya. Jadi saya mau sampaikan tugas yang harus saya buat ya. Saya lupa kemarin mengambil tugas untuk video chapter 19 dan chapter 20 ya. Chapter untuk minggu depan chapter 21 ya. Jadi ada 3 chapter, masing-masing chapter itu satu file ya, kelompok bikinnya. Dan hari ini kita bahas chapter 20 ya, 20. Oke, kita mulai kuliahnya. Chapter 20 terkait accounting for pension and post retirement benefit ya. Ini akuntansi untuk mencatat transaksi terkait dengan program pensiun dan manfaat yang diterima oleh karyawan setelah karyawannya tidak bekerja lagi ya. Jadi pertama nanti kita setelah sudah bisa pelajari chapter 20 ini, tujuan learning objektifnya ini pembelajaran supaya sudah bisa mendiskus ya, menjelaskan fundamental dari pension plan accounting, akuntansi program pensiun. Yang kedua, dengan menggunakan worksheet untuk mencatat ya transaksi program pensiun bagi catat transaksi program pensiun di perusahaan pemberi kerja ya. Yang ketiga, saya bisa menjelaskan akuntansi terkait post service cost ya. Kemudian menjelaskan juga accounting untuk remeasurement kalau ada pengukuran kembali di bagian adjustment ya. Dan juga menjelaskan persyaratan untuk pelaporan program pensiun plan itu program pensiun ya dalam laporan keuangan. Menjelaskan akuntansi other post retirement benefit, yang manfaat lain yang diterima oleh karyawan setelah tidak bekerja lagi. Nah ini materinya ada 5 subbab ya. Pertama itu fundamental pension plan accounting ya. Jadi konsep ya. Kemudian menggunakan worksheet untuk mencatat transaksi program pensiun di buku pemberi kerja ya.
dan pas service cost ya. Ya jurnal yang dibuat ya, yang worksheet ni. Kalau ada measurement terkait dengan laba rugi dari aset pensiun ya. Keuntungan dan kerugian dari aset pensiun dan liability gain and loss. Kemudian jurnal dibuat terkait dengan worksheet ya. Dan bagaimana pelaporan program pensiun. Yang pertama kita lihat konsep pensiun itu ya. Jadi pensiun plan accounting itu ini suatu arrangement ya, di mana seorang pemberi kerja betul suatu pemberi kerja memberikan pembayaran kepada karyawan yang sudah pensiun ya. Setelah jasa mereka dilakukan di masa kerja ya. Jadi selama masa kerja mereka dilakukan mereka pensiun itu. Tetapi perusahaan bersedia memberikan kompensasi benefit ya, manfaat ya. Itu nama terima uang pensiun. Jadi uang pensiun itu kalau kita lihat ya, itu ada dua pihak, itu pemberi kerja, employer, dan karyawan sudah pensiun, retired employees. Kemudian ada administrasi program pensiun ya. Administrasi program pensiun itu bisa dilakukan oleh terkait dengan aset pensiun atau pensiun ya. Dipisah di dalam laporan keuangan, dipisah dikonsolidasi di laporan akhirnya. Ia ada administrasi program pensiun baik di perusahaan atau bank atau lembaga pensiun yang jadi ini employee itu memberikan kontribusi kepada lembaga mengelola dana pensiun. Nanti sehingga pada saat karyawan itu sudah tidak bekerja, dia bisa menerima manfaatnya. Ya. Jadi pensiun plan itu bisa dilihat dari itu ada kontribusi ya, ada kontributori ya. Jadi di mana karyawan secara voluntary itu melakukan pembayaran untuk menaikkan benefitnya. Ya. Pembayaran itu biasa dipotong dari gaji bulanan ya. Dipotong nanti di store kepada lembaga yang melakukan program pensiun ya. Nanti setelah bekerja dia akan terima uang pensiun dari setoran yang tiap bulan itu. Kalau ada non kontributori di mana itu employer yang melakukan itu mulai itu pemberi kerja ya yang melakukan pembayarannya itu kontributor. Jadi yang kontributorinya si karyawan, yang kontributor adalah employee pemberi kerja. Kemudian qualified pension plan itu program pensiun yang alokasi lah menggunakan tax benefit ya. Jadi menggunakan tax benefit itu artinya ada pengurangan pajak ya, bagi perusahaan yang membuat program pensiun. Karena program pensiun itu akan menimbulkan beban pensiun yang diakui sebagai beban dari pengurangan pajak. Dan dana pensiun itu harus dipisahkan secara legal dan entitas accounting entity dipisah. Jadi misal contoh pencatatan buku perusahaan itu beda dengan pencatatan program pensiun, berbeda ya. Jadi misalnya perusahaan itu mengisi iuran pensiun, nanti ada jurnalnya ya. Itu pisah. Walaupun pada akhir tahun itu digabung gitu. Pencatatan perusahaan yang sama pencatatan pensiun digabung.
Nah, program pensiun itu ada dua jenisnya, Defined Contribution Plan dan Defined Benefit Plan. Ya. Kalau Defined Contribution Plan ya, di mana si karyawan kontribusi karyawan pemberi kerja ditentukan oleh program ya, fix ya, kontribusi dari pemberi kerja ya. Kemudian juga risiko ditanggung oleh karyawan gitu ya. Dan manfaat didasarkan pada nilai dari program itu benefit contribution plan. Tapi kalau different benefit plan, benefit itu ditentukan oleh program ya. Kemudian employer berkontribusi berbeda ya, ditentukan oleh aktuaria ya. Kemudian risiko ditanggung oleh pemberi kerja ya, pemberi kerja. Dan peran aktuaris dalam akuntansi pensiun ya. Jadi aktuaris membuat prediksi mortality rate ya, tingkat kematian ya. Kemudian juga membuat employee turnover ya, turnover dari karyawan itu. Kemudian juga menentukan tingkat bunga dan earning ya, tingkat earning yang diperoleh dari hasil pensiun gitu ya. Kemudian juga menentukan frekuensi early retirement di pensiun dipercepat itu. Kemudian future salaries menentukan gaji di masa datang, estimasi. Kemudian ada faktor-faktor lain diperlukan untuk mengoperasionalkan program pensiun. Itu aktuari yang menentukan. Dan aktuaris ini juga menghitung berbagai program pensiun ya yang berdampak kepada laporan keuangan. Jadi seperti misalnya pensiun obligation ya, dia hitung pensiun obligation juga pensiun ya, jadi dampak ke expense ya, perusahaan. Kemudian juga annual cost of servicing the plan ya. Jadi cost dari servicing program selama tahunan. Kemudian cost of amendment to the plan. Jadi cost digunakan untuk mengamandemen program pensiun itu. Dan pengukuran liability ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa pension obligation yang perusahaan harus laporkan dalam laporan keuangan? Berapa jumlahnya? Ya. Yang kedua, berapa beban pensiun yang harus diakui dalam periode perjalanan? Ya. Nah, untuk pertanyaan itu kita lihat berikutnya ya. Jadi kewajiban pensiun bagi pemberi kerja itu kompensasi obligation yang ditangguhkan ya jika kewajiban pensiun itu yaitu mengharuskan karyawannya untuk memberikan jasa berdasarkan termin ya, persyaratan dalam program pensiun.
Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa program pengukuran ya. Pertama, benefit yang akan diterima oleh karyawan. Berdasarkan gaji sekarang ya. Gaji sekarang. Nah, ini biasa di present value kan. Jadi pertama, benefit for non-invested employee at current liability, current salaries ya. Basic benefit obligation. Jadi basic benefit itu manfaat yang diterima setelah pensiun ya. Itu kewajiban bagi perusahaan. Jadi present value kan, SPT cash flow ini present value kan. Dan juga benefit for vested and non-vested employee at future salaries. Ya. Jadi nanti di present value kan, dapatlah pension obligation. Kemudian defend benefit obligation. Ini yang dilakukan oleh YSB menghitung defend benefit obligation. Jadi kalau defend benefit obligation dia termasuk benefit untuk bagi vested employee. Ketika pada saat hanya tergantung bagi sekarang, kemudian juga masuk benefit for non-vested employee. Dia kan vested saja. Kemudian juga masukkan benefit for vested and non-vested employee at future salaries. Ya, jadi ada dalam komponen benefit obligation itu ada 3 ya yang harus dihitung. Pertama, benefit for vested employee only at the current salary, dan juga non-invested ya, ini benefit untuk non-vested. Jadi berdasarkan gaji sekarang. Nah, yang ketiga adalah manfaat for vested, baik vested dan non-vested bagi karyawan itu berdasarkan gaji masa depan. Ya. Itu USB itu masyarakat perhitungannya menggunakan defect benefit obligation. Ya. Karena sudah mencakup semua komponen ya, komponen vested, non-vested berdasarkan gaji sekarang dan vested non-vested berdasarkan gaji ke depannya. Nanti bisa videokan. Ini dipakai yang ini ya, yang SB yang 3 ini 3. Ya. Kotak yang 3 ini lebih lengkap ya. Kotak pertama hanya terkait benefit for vested saja bagi karyawan, tapi urusan gaji sekarang. Kalau yang kotak kedua, vested non-vested, ya, itu juga gaji sekarang. Kalau yang ketiga, vested non-vested bagi gaji sekarang ataupun gaji berdasarkan gaji masa datang akan diterima oleh karyawan. Nah, sekarang net defend benefit obligation. Ya. Jadi net defend benefit liability ya, jadi ada 2 net defend benefit obligation ya, aset dan jadi net defend benefit liability aset. Jadi dia sebut juga dengan pada status ya. Status itu artinya itu selisih antara aset pensiun sama dengan kewajiban pensiun, ya, pensiun. Ya. Jadi contoh ya, misalnya kewajiban pensiun 1 juta ya, 1 juta. Aset pensiun 900.000, berarti pada status adalah itu negatif ya, negatif. Jadi negatif itu artinya kalau seandainya kewajiban pensiun dibayar sekarang, itu aset pensiun tidak cukup mengcover, jadi kurang 100.000. Kalau yang kedua adalah posisi surplus ya, pada status surplus, di mana aset pensiun lebih besar pada kewajiban pensiun. Tapi saat pembentukan awal itu juga sama ya. Yang saat pembentukan awal itu jurnalnya adalah aset pensiun pada defend benefit obligation, tentang pensiun benefit obligation. Atau pension obligation. Ini kan net benefit liability, benefit asset ya. Nah, bagaimana melaporkan perubahan dalam defend benefit obligation? Ya. Jadi USB mensyaratkan ya, semua perubahan dalam defend benefit obligation dan plan ya, jadi program dan kewajiban manfaat
pensiun itu ya, aset dalam kredit sekarang itu diakui sebagai comprehensive income, ya, perubahan itu. Kemudian perusahaan harus melaporkan perubahan yang timbul dari elemen berbeda dari pensiun liability dan aset dalam diferensiasi ya, dari statement comprehensive income, tergantung karakteristik dari pensiun liability dan aset itu. Nah, itu kalau kita lihat ya pelaporannya, nanti ada pelaporan net income, ada pelaporan dari passive income. Kalau yang net income merupakan service cost ya, net interest. Jadi interest itu assessment bisa lebih besar pada interest revenue. Itu interest revenue itu berasal dari aset pensiun. Aset pensiun kan menghasilkan pendapatan, ya. Sedangkan expense itu dihasilkan dari pensiun obligation, perubahan pensiun obligation. Atau bisa interest expense lebih di bawah interest revenue, ya. Bisa aja, ya. Service cost nanti kalau dia itu interest expense lebih besar daripada interest revenue, maka akan mengurangi service cost, akan menambah service cost. Tapi interest expense-nya lebih kurang daripada interest revenue, akan mengurangi service cost. Nanti masukkan credit income. Takaran measurement itu terkait dengan penyesuaian pengukuran dari kewajiban pensiun itu akan masuk ada ke income. Kalau tidak service cost ya. Komponen ini komponen pensiun expense, jadi komponen expense itu ada service cost dan interest sama replacement. Nah, service cost itu ada kali service cost kenaikan dalam present value dari different benefit application. Dari dari service employee, service dalam berjalan. Jadi specification itu ada perubahan karena terkait dengan service employee, diakui sebagai service cost. Kemudian pas service cost itu perubahan dalam present value ini perubahan dalam present value different benefit obligation terhadap employee service di periode sebelumnya selama menghasilkan oleh amandemen dari program amandemen. Jadi ini misal dicatat 10 lalu dirubah 12, perubahan 2 itu kan service cost. Tapi kalau perubahan sekarang itu muncul dari service cost. Ya. Ini misal contoh dulu present value PVO-nya pension obligation pension benefit obligation dulu 10, sekarang 12 kan naik gitu. 2 itu karena service cost. Tapi kalau ada perubahan mungkin 2 itu ada perubahan itu perubahan dalam perhitungan program pensiun, plan amendment ya. Itu pas service cost. Nah, dalam komisi income dalam operating sesi statement and asset net income. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat komisi masa datang dalam pengukuran pension obligation and periodic pension expense. Yang kedua net interest ya. Interest itu dihitung dengan itu dikalikan dengan mengadakan discount rate kepada status dari program. Unit interest itu expense dikurang dengan interest berhubungan dengan expense sama interest revenue ya. Jadi net defend benefit obligation kan menghasilkan interest expense, sedangkan net defend benefit asset menghasilkan interest revenue. Jadi net benefit obligation itu terkait dengan hutang pensiun. Tapi kalau net defend benefit asset itu terkait dengan aset pensiun. Aset pensiun itu nanti akan menghasilkan, misal kalau dia investasi ke dalam suatu harga, nanti ada bunga diperoleh, penghutang bunga. Ya. Kemudian kalau yang pensiun obligation kena kenaikan present value dari
pension benefit obligation. Ya. Itu kan faktor bunga. Net itu akan mempengaruhi pada beban pensiun. Nah, jumlah tersebut ya sering disajikan di bawah operating seksi bagian operasi dari income statement. Maksudnya di pendapatan beban lain di sisi keuangan. Discount rate didasarkan pada yield of high quality bonds dengan persyaratan konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan, kewajiban pensiun bagi perusahaan. Ya. Kemudian remeasurement ya. Remeasurement itu seperti saya jelas tadi, itu muncul gain loss yang dikaitkan dengan defined benefit obligation. Ya. Jadi gain loss itu berdasarkan fair value dari plan aset. Jadi kan ada asetnya menggunakan fair value, nanti ada kenaikan penggunaan nilai nilai wajar itu masuk bagi remeasurement. Dan komponen juga dilaporkan dalam adequacy income. Ya. Remeasurement gain atau loss itu dampaknya kepada adequacy income, tapi bukan net income. Ya. Dalam plan aset dan actual return. Ya. Di plan aset ini adalah program pensiun. Di plan aset itu investasi dalam bentuk investasi, jadi aset pensiun diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, investasi lain dan real estate ya, properti ya. Kemudian dilaporkan menggunakan fair value. Jadi fair value itu akan menemukan realized gain atau loss ya. Ini bukan interest revenue ya, gain loss ya. Interest revenue gain loss ya. Nah, kontribusi pemberi kerja dan tentukan aset itu meningkatkan aset program pensiun. Jadi kalau perusahaan itu memberikan iuran program pensiun karyawannya, maka aset pensiun naik gitu. Ya. Nah, benefit yang telah dibayar kepada karyawan sudah pensiun itu akan menurunkan plan aset. Jadi kalau dia membayar uang pensiun menurunkan aset pensiun ya. Tapi kalau dia menambah program pensiun, iuran yang ditanggung oleh perusahaan ke dalam program itu akan menaikkan aset pensiun. Ini contoh ya, contoh. Kita lebih contoh. Misalnya Hasbro, SA memiliki program pensiun. Jadi ada aset program pensiun itu adalah juta 200 ya. Tahun 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro ini telah memberikan dana 300.000 ke program pensiun yang membayar current pensiun sebesar 250.000. Kemudian actual return dari plan aset adalah 210.000. Actual return itu adalah hasil dari aset pensiun itu, investasi itu. Kemudian hitung jumlah plan aset Desember 2019 seperti ini. Plan aset 1 Januari kan 4.200.000 tambah dengan iuran perusahaan kepada program 300.000 itu menambah, dan ditambah hasil dari investasi aset pensiun 10. Jadi posisi dan dikurangi dengan uang pensiun telah dibayarkan kepada peserta pensiun mengurangi, sehingga total aset pensiun per 1 Desember 2019 lah 4460 ya. Itu maksudnya. Jadi harus bisa bayangkan ya. Jadi ini ada aset pensiun itu misalnya dalam bentuk cash, dalam bentuk surat berharga, investasi pada obligasi dan lain properti ya. Itu jumlah 4,2 juta. Ini belum lagi ini kenaikan nilai market value ini belum dimasukin di sini. Kemudian kontribusi bias to plan. Jadi iuran perusahaan kepada program pensiun. Jadi dia
mentransfer uang 300.000 ke program pensiun. Ya, aset pensiun bertambah. Kemudian aset pensiun itu yang menghasilkan. Misal contoh dia punya aset pensiun bentuk obligasi berbunga, itu returnnya 210. Kemudian dia juga membayar uang pensiun pada program karena sudah pensiun, itu mengurangi aset pensiun. Aset pensiun akhir tahun jadi 4.460.000. Sehingga perusahaan itu akan mencatat atau itu sebagai berikut ya. Beraset mana ni? Ya. Jadi ini pelancet 1 Juli 2019 4.200.000 ya. Kemudian kenaikan apabila apa 260 ya, 90. Kemudian dikurangi kontribusi ke program ya. Kemudian benefit payment employee itu sebagai pengurang ya. Jadi netnya ini pertama kontribusi plan dikurang dengan benefit payment pengurang pensiun ya. Jadi negatif 50.000 ya. Authority-nya adalah 210 ya. Itu authority-nya 10 pada 10 260 dikurang 50 ya. Jadi per value-nya 260 ya. Dengan nilai wajar, pakai value 260. Kemudian dikurangi dengan ini pembayaran kepada itu pada program pensiun oleh perusahaan. Jadi authority-nya 210 ya. Karena 260 ini ya 50 digunakan untuk membayar uang yang terima dari perusahaannya. Nah, kalau kita masukkan di ini worksheet yang digunakan untuk mencatat jurnal terkait dengan program pensiun ya. Dia ada dua sisi ya. Sisi kiri inilah untuk mencatat transaksi program pensiun di jurnal perusahaan. Dan yang sebelah kanan ada memory code. Memory code inilah kolom yang melihara saldo untuk dua akun ya. Itu defined benefit obligation dan akun plan aset. Defined benefit obligation itu sama dengan kewajiban pensiun ya. Plan aset adalah aset pensiun. Itu. Ini sedangkan yang sebelah kiri adalah kolom untuk ini untuk jurnal mencatat di perusahaannya. Jadi nanti ada kolom ni akunnya, akun no pension expense, akun cash, akun OC ya. Ada income and loss, kemudian pension asset atau pension liability. Ya. Apa tu? Tiga. Mana? Dua gitu. Buat juga. Jadi kita contoh. Jadi misalnya tanggal 1 Januari 2019 perusahaan Zerli itu memberikan informasi terkait dengan program pensiun perusahaan ini ya selama tahun 2019. Itu penasihat aset pensiun. Penasihat itu semua aset program pensiun. Aset pensiun. 1 Januari 2019 lah 100.000.
Kemudian Defined Benefit Obligation 1 Januari 2019 100.000. Ini sama, berarti program pensiun ini dibentuk di awal tahun 2019 ya. Karena jumlah sama. Jadi kalau sudah berjalan jumlah berbeda itu. Jadi bisa kita simpulkan ini di awal 2019 itu dibentuk program pensiun. Kemudian annual service cost ya. Annual service cost itu service cost yang muncul untuk berjalan ya. Itu 9.000. Kemudian diskon rate 10%. Diskon rate itu untuk menghitung actual return. Berapa return yang dihasilkan. Kemudian funding contribution 8.000. Funding contribution adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan ke program pensiun. Kemudian benefit paid to retiree during the years 7,000. Ini jumlah cash yang diberikan kepada peserta pensiun dalam tahun 2019 itu 7.000. Ya. Nah, diminta sajikan worksheet ya, worksheet pensiun dan jurnal pensiun bagi perusahaan ini untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Kita pakai worksheet ini ya, worksheet. Jadi nanti ada item-item ini apa akun nanti pengaruh di item itu. Untuk jurnal-jurnal interest di perusahaan. Nah, ini yang terkait dengan di apa saldo akun negara dalam program pensiun ya, terkait dengan kewajiban dan aset pensiun. Jadi perhatikan ya, pertama ini 1 Januari ya. Januari itu di mana di benefit obligation sama aset pensiun sama jumlah ya. Jadi waktu dia pertama bentuk itu jadi 100.000 sama 100.000 ya, sama nih. Kemudian di tahun berjalan ada service cost. Service cost itu merupakan bagian dari pension expense ya. Ini karena pension expense itu ada beberapa item tadi saya sebutkan, service cost, interest, kemudian juga interest expense sama revenue ya. Nah ini yang masuk beban pensiun ya. Kemudian ada kolom cash, ini saldo cash. Saldo cash ini terkait dengan saldo cash yang berhubungan dengan cash ada di perusahaan ya, di perusahaan. Ya. Gitu. Ini saldo cash perusahaan. Ya. Ini kan ini jurnal umum di buku perusahaan. Nah OC ini adalah adequacy income ya, gain and loss ya, dari perusahaan itu. Kemudian posisi pensiun aset dan pensiun liability. Jadi aset pensiun sama utang pensiun ya. Gitu. Jadi di neraca perusahaan itu akan muncul nanti aset pensiun sama utang pensiun. Ya. Nah kita lihat ya, kita perhatikan ya. Jadi service cost ya, service cost itu 9.000, kemudian interest spend itu menambah pension expense. Interest spend muncul dari itu, dari aset pensiun. Jadi aset pensiunnya itu dikoreksi 10%, berarti menggunakan rate of return dari investasinya itu. Jadi 10% dari dari 100.000 ya, 100.000 ya, 1.000. Spendnya 10% dari utang pensiun. Kemudian interest pay-nya 10% dari aset pensiun. Ini panah kurang satu lagi. Ini di sini ke sini ya. Nah ini ya. Kurang panas lagi. Ini bisa tambah kepada ini. Ya. Nah ini panah dah. Sebentar nih. Nah ini ya, ini simpan lagi. Ini ya. Sulit kembali. Ya.
Ini maksudnya ini. Ya. Ini ya. Bisa kasih kata sedikit. Itu. Nah, kemudian perusahaan kan memberikan cash kepada program pensiun karena untuk iuran ya. Iuran. Jadi yang nanggung iuran pensiun itu perusahaan 18.800 ya. Jadi itu cash perusahaan kan berkurang. Kemudian juga dampaknya kalau fiskus dampaknya kepada different benefit obligation lah, dia akan menambah. Ini kan kalau negatif selalu kredit, dia menambah minus ya, menambah kewajiban 9.000. Kemudian kalau interest expense itu akan menambah kewajiban juga, dan kalau interest revenue itu akan menambah aset pensiun. Dan kalau kontribusi 8.000 ini akan menambah aset pensiun, yang tadi sudah jelaskan di teorinya. Kontribusi dari perusahaan itu menambah aset pensiun. Kemudian benefit ya, benefit itu adalah jumlah pembayaran kepada ini peserta pensiun 3.000. Nah ini. Jadi ini benefit ini maksudnya jumlah uang yang diberikan kepada peserta pensiun. Ya. Jadi dia langsung di perusahaan itu dependent obligation 3.000 kurang, jadi plan aset 3.000 kurang. Plan aset ini macam-macam nih, bisa cash, bisa surat berharga. Jadi uang pensiun yang dibayarkan kepada peserta pensiun itu tidak mempengaruhi buku perusahaan ya, tapi mempengaruhi buku dari program pensiun. Ini kan buku program pensiun merekodnya buku program pensiun. Jadi itu akan mengenai aset pensiun. Ya. Bisa contoh ini kan kontribusi cash, ini untuk cash kan. Aset ini dia digabung semuanya. Itemnya misalnya bentuk cash, bentuk investasi, surat berharga. Ya. Yang begitu dibayar bukan dari uang perusahaan, tapi dari aset pensiun. Sehingga kalau kita jumlahkan di benefit obligation ya, 112.000 dan aset adalah 111.000. Jadi ada selisih 1.000. Selisih 1.000 itu nanti dia tahu selisih 1.000 itu kan tadi kata kapan net funding status. Net funding status itu akan dimasukkan ke kalau dia net funding statusnya adalah negatif, berarti masuk pension liability. Ya. Tapi kalau net funding statusnya aset, nanti masuk pension aset. Pension aset. Ya. Maksudnya 1.000 ini kan negatif ya. Artinya kewajiban pensiun lebih besar pada hutang pensiun. Nah, ini mempengaruhi kepada pembukaan perusahaan. Nah, kenapa pengaruhi? Karena itu ekonomi book itu adalah perusahaan. Jadi hutang pensiun di perusahaan ya 1.000 di situ. Ini perusahaan akan nanggung. Ya. Jadi ini kenapa perusahaan nanggung ini program pensiun yang manfaat pasti ya. Usia perusahaan. Jadi di industri pensiun ada dua industri. Pertama industri pensiun manfaat pasti, ada industri pensiun iuran pasti. Jadi kalau manfaat pasti itu risiko ditanggung oleh perusahaan. Ya. Tapi kalau iuran pasti risiko ditanggung oleh karyawan. Risiko apa? Risiko net funding status ini. Karena kalau seandainya misal uang pensiun 112.000, sedangkan aset 111.000 kurang 1.000. Siapa nombokin 1.000 itu kalau seandainya program pensiun itu membayarkan semua peserta pensiun, siapa nombokin? Ya perusahaan nombokin 1.000. Ini karena dia manfaat pasti. Maka risiko tanggung oleh perusahaan. Tapi kalau di program pensiunnya iuran pasti ya, maka selisih antara benefit obligation di program pensiun itu dengan donasi itu bukan ditanggung oleh perusahaan, ditanggung oleh program pensiun itu. Itu kalau begini caranya berarti program pensiun akan mengurangi benefit obligation-nya. Jadi sesuai dengan aset pensiun. Ya, akan dikurangi. Sehingga kalau diterjadi terus-menerus, lama-lama peserta pensiun akan menerima jumlah pensiun yang tidak
sesuai dengan harapan semula. Karena aset pensiunnya turun terus nilainya. Karena risiko tanggung oleh peserta. Kalau yang manfaat pasti tanggung oleh risiko tanggung oleh si perusahaan. Ya. Nah, jadi sekarang itu di perusahaan sekarang itu dulunya perusahaan-perusahaan untuk program pensiun manfaat pasti. Jadi perusahaan yang iuran, nanti kalau ada hasil pensiun lebih daripada kewajiban pensiun di program dana pensiun dia senanggung ya, senanggung. Ya, manfaat pasti. Nah, jurnal dibuat lah, dibuat itu berdasarkan ini jurnal entry. Jadi ada annual pension expense itu di debit kan positif debit 9.000. Kemudian cash di kredit ya 8.000. Kemudian juga ini pension asset liability itu 1.000. Pension asset liability. Jadi pada status ini kalau dia saldonya di kredit pasti akan apa? Termasuk ada akan mengurangi apa? Akan menambah kewajiban pensiun perusahaan. Berapa service cost ya? Service cost itu perubahan dalam present value yang present value dari different benefit obligation. Kalau different obligation dapat dari present value. Dan disebutkan dari plan amendment atau settlement. Jadi ini ada adjustment perubahan perhitungan ya, ekspektasi dari aktuaria ya. Nah, beban past service cost itu dalam periode amendement dan settlement ya. Juga beban past service cost. Ya. Jadi past service cost itu contohnya seperti apa itu yang menemukan past service cost? Misalnya programnya di amandemen ya. Amandemen terkait dengan apa introduction program ya. Kemudian juga penarikan dari program, perubahan dalam program ya. Settlement itu signifikan reduction dalam jumlah employee yang di-cover oleh program. Ini juga di berapa jumlah peserta pensiun yang berkurang yang di-cover oleh program. Ya. Ini kita kasih contoh ya. Ya. Misalnya 1 Januari 2020 ya. Tadi ini 2019 ini. Ini 2019 ini contoh berkaitan terus ya. Ini kan 2019 ya. Nah, sekarang 2010 ya. Ini masih perusahaan sama Zerli itu mengamandemen, dia merubah program pensiun dengan memberikan grant. Jadi memberikan grant pada karyawannya sebagai past service benefit, di mana present value-nya jadi 81.600 ya. Di present value kan kalau contoh sini sebelumnya present value berapa? Itu 112 ya. Ya. Sehingga pensiun jadi present value-nya 81.600 ya. Kemudian service cost adalah 9.500 ya. Kemudian diskon rate 10% untuk menentukan return aset pensiun. Annual funding contribution lah 20.000 ya. Jadi benefit yang diberikan kepada peserta pensiun, uang pensiun diberikan kepada peserta pensiun dalam terbitan 8.000. Minta sajikan worksheet untuk pensiunnya dan catat jumlah pensiun. Jadi pertama terlihat ya 1 Januari ya. Ini kan saldo di sebelumnya ya, ini sebelumnya. Ini 112.
Different benefit obligation ya. Kemudian 111 benefit obligation ya. Kemudian 111 itulah plan aset ya. Nah, ini saldonya ya. Ya, ini. Kemudian ada tambahan pacifist cost. Pacifist cost. Jadi pacifist cost bertambah sehingga kewajiban pensiun bertambah. Ya. Nah, ini bonus bagi peserta pensiun. Jadi dinaikkan uang pensiun kepada pesertanya. Bisa menaikkan itu. Jadi menunjukkan sehingga beban pensiun perusahaan meningkat ya, 81.600. Ya, kewajiban pensiun naik ya. Baik. Kemudian saldo dari 1 Juli 2019 ya. Ini penyesuaian dari benefit obligation kan jadi berapa? 193.600. Ya. Juga meningkatkan jumlah uang pensiun yang dibayarkan kepada peserta. Kemudian service cost ini biasa 9.500 menambah, service cost menambah, sehingga benefit obligation nambah juga. Kemudian spend seperti kewajiban 10% dari kewajibannya kan 193 ya, 600 bukan dari 112, jadi 193.600 kali 10%. Ya, dapatnya 111.360. Kemudian terus venue-nya 10% juga, 10% dari 111 ya. Jadi dapat 11.100 ya. Ini menambah beban pensiun ya, beban pensiun dan menambah hasil pensiun. Sama juga kayak seperti interest expense menambah, kalau interest expense mengurangi beban pensiun ya dan menambah hasil pensiun. Kalau yang interest expense menambah beban pensiun dan menambah hutang pensiun ya. Menambah hutang pensiun dalam bentuk negatif, kan hutang pensiun itu negatif. Selalu kredit lah, negatif. Dia bertambahkan semua 360 ya. Dan uang pensiun dibayarkan pada peserta pensiun biasa berkurang kan itu. Kurang menyebabkan aset pensiun juga berkurang ya. Terus ini kontribusi ya, pembayaran iuran kepada program pensiun di mengurangi aset cash perusahaan dan menambah aset pensiun. Nah, kalau uang pensiun dibayarkan kepada peserta pensiun ya, itu tidak mempengaruhi akun di perusahaan, tapi mempengaruhi akun di program pensiun, di mana akun benefit obligation berkurang dan hasil pensiun juga berkurang. Sekarang kita totalkan ya, sehingga nanti dia harus menjurnal pensiun expense-nya 99.360 kurang 20. Nah, pensiun asset liability ini funded statusnya ya, funded statusnya selisih antara benefit obligation dengan hasil pensiun. Selisih berapa ini? 214 dikurang 134, selisih 79.360 ya, selisihnya. Nah, waktu di awal ada funded status 1.000 kan. Jadi funded status 80.360 ya. 50 ya. 80.360 selisih dari saldo akhir ya. Yang di 9.360 ini yang perubahan ini semua selisih ya. Nah, itu bisa juga ini sama juga dengan jadi funded status yang di 9.360 status yang muncul selama itu berjalan. Ini 112.000 ya. Kali 81.000 ini, 93 ini sampai ke angka ini ya. Ini netnya berapa nih? Jadi mulai 81.000 ini artinya jumlah perubahan kewajiban pensiun itu lebih tinggi dibandingkan perubahan dari hasil pensiun. Perubahan itu di 9.360. Dan tambah yang awal kan ada selisih 1.000 ini. Sehingga total selisihnya adalah saldo akhir dari benefit obligation dikurangi dengan saldo akhir hasil pensiun. Di sini 80.360 ya. Ini pada status ya. Sehingga jurnalnya itu jurnalnya itulah pension expense 99.360 debit, kemudian kredit 20.000, kemudian pension asset liability di kredit di 9. Ini jurnalnya. Bukan isi jurnal sini. Ya. Saya bikin jurnal sini aja.
Ya. Oh, nggak ada tuh angkanya. Ada angkanya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya lah nanti debit, basic expense 99.360. Kurang kredit cash 20.000 ya. Kurang kredit lagi pensiun aset garis miring liability itu 79.360 ya. Jadi akun pensiun aset liability ada perusahaan itu ya, itu menggambarkan posisi pada status dari program pensiun. Ya. Relasi antara obligation dan plan aset sama jumlahnya. Ya. Ya, liability ini kan pada status. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana kalau ada perubahan yang tidak kontrol perusahaan dan tidak dipikirkan sebelumnya yang dihasilkan dari ini, dari tiba-tiba ada perubahan yang tiba-tiba dan besar terkait dengan portfolio. Ini kan tidak bisa dikontrol. Portfolio itu perubahan harga pasar dari aset pensiun. Yang kedua ada perubahan terkait dengan asumsi sektorial yang berdampak kepada jumlah benefit obligation. Obligation itu kan hitungnya ada berapa masa kerja, sisa umur pensiun, kemudian portfolio diskonto, ya, kemudian ekspektasi gaji ke depan. Nah, itu kalau berubah akan merubah benefit obligation. Ya. Sehingga laba rugi muncul dari perubahan itu masuk ada cost income. Ya. Ini contoh misalnya, ya. Bisa perbedaan antara actual return dan interest revenue yang dihitung dalam penentuan net interest. Misalnya ini contoh lain ya, Sobbob ini contoh beda sama tadi. Contoh terhubungan yang sebelumnya. Sobbob SA memiliki aset pensiun 1 Januari 2019 100.000 ya. Discount rate untuk tahun inilah 6%. Atau return tahun berjalan untuk aset pensiun lah itu 8.000. Ya. Tahun 2019 ya, SOB harus mencatat aset gain 2.000 ya di berikutnya. Jadi selisih antara auditor sama interest revenue. Auditornya 8.000 ya, kurang interest revenue, pendapatan bunga ya, 6%. Ya. Sehingga dapat 2.000. Oh, pulang mah. Lo singgah temannya mah. Ah, gak apa lah. Gue tawarin lah singgah. Gue singgah aja. Oh, sorry saya masuk ya. Nah, kemudian muncul liability gain and loss ya. Jadi setiap perubahan dalam actual assumption itu berdampak kepada jumlah benefit obligation kan. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, jadi perusahaan harus melaporkan liability gain dan liability loss dalam recovery income. Ya. Dan juga perusahaan itu harus mengakumulasi aset dan liability gain loss dari tahun ke tahun ya. Tahun ke tahun dalam akumulatif recovery income. Ini kan akun di equity ini. Jadi recovery income ini ditutup ke akumulasi recovery income. Recovery income bisa bertambah atau berkurang. Kemudian jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan itu dalam seksi ekuitas. Ya. Ya ini akumulatif income ini dilaporkan di seksi ekuitas. Ini contoh ya. Jadi ini fakta berikut yang ditemukan di dalam perusahaan Zerli. Ini perusahaan Zerli ya. Ini lanjut lagi Zerli lanjut. Jadi kan ini berhubungan dengan contoh Zerli. Jadi kan ada 2 tahun 19, 20, 21. Sekarang 21 ya. 21 ini. Ya, perhatikan ya. Jadi data ini bukan ini. Nah, data yang ini berlanjut ya. Ini kan 2020.
2021 berarti saldo dividend obligation kan 214,460 dan nasib pensiun 1,4,300 ini dilanjutkan ke periode 2021 ya. Ini. Jadi 2021 itu terdapat apa itu perubahan asumsi aktuarial ya, year measurement. Ya. Jadi ada contoh ketiga nih, ya. Ketiga itu perusahaan sama, tahun berbeda, 19, 20, 21. Masing-masing 15 masih simple dan 21 ada terkait dengan apa? Terkait dengan passive cost ya. Kalau 19 itu ada passive cost. Passive cost itu adalah adjustment terhadap beban pensiun ya, beban pensiun. Sehingga menaikkan uang pensiun kepada karyawan. Ya. Nah, yang ketiga tahun 2001 terjadi ada perubahan perhitungan asumsi aktuarial sehingga menaikkan juga obligation 265 ribu ya. Ini menguntungkan bagi peserta pensiun. Jadi no service cost 13.000 ya. No service cost 13.000 ya. Yang terjadi selama 2021. Kalau diskon rate-nya 10%. Diskon rate itu yang digunakan untuk PCPU. Ini nggak ada di Kristawa perhitungan pensiunnya. Kalau skor 10%, kalau return dengan plan aset ini biasa contoh setahun terjadi ya. Tahun 2019 juga ada, 2020 juga ada. Virtual annual funding contribution ini juga ada. Ini apa setoran iuran pensiun oleh perusahaan kepada program pensiun. Kemudian benefit paid to retirement during ini ada pembayaran kepada peserta pensiun setiap tahun kan ada 19, 20. Apa? 10.500 ya. Nah, kemudian perubahan dalam aturan asumsi ini kan nggak ada nih di 2019, 2020 nggak ada, muncul 2021. Dia ada perubahan asumsi perhitungan pensiun oleh aktuaria di mana menyebabkan DP obligation jadi 265 ya. Jurnal dibuat sebagai berikut ya. Worksheet ini. Dia makin lengkap worksheetnya. Jadi tahun 2001 itu pertama kita dulu yang awal tahun 2001 itu kita pindahkan saldo DP obligation 214,460 penampilan aset 134,100 selisihnya kan saldo akun pensiun aset liability di perusahaan itu. Ya. Kalau yang saldo annual personal expense kan sudah ditutup, setiap tahun ditutup kan. Cash itu ini cash kan nggak bisa dihitung kan karena saldonya campur. Bisa dipanjang tuh enak. Beda aja. Ya. Jadi itu ya, jadi saldo ini dipindahkan dulu yang Januari 2021, saldo akhir tahun 2020 ya. Ini perusahaan sama kok ya. Dan di tahun 2001 muncul service cost. Ya. Service cost itu menambah pensiun expense bagi perusahaan. Kemudian interest expense itu akan menambah juga ya. Kan tadi kan kalau tahun 2021 kan 10% diskon rate-nya. Jadi diskon rate itu akan
Sehingga interest expense itu 10% dari ini, dari apa? Dari 214 ya, 214. Saldo awal benefit obligation ini. Ya karena kan 214 itu sebenarnya dari present value. Present value sehingga penambahan apa? Present value berikutnya dikalikan aja beban pensiunnya 10% dari situ. Perhitungnya ada sih, perhitungnya ada. Tapi perhitungan itu di akuntansi tidak disampaikan, tapi disampaikan di mata kuliah terkait dengan pensiun. Itu hariah ada. Ya. Nah, di akuntansi nggak dilihat perhitungannya. Kemudian interest revenue itu pendapatan aset pensiun dari aset pensiun kan itu 10% dari 2134 ya. 34. Aset pensiun kan 134 100 ya. Nah, 10% itu dapat 13.410 ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan kepada program pensiun 24.000 nih, 4.000 ya, ini 24.000 ya. Nah, itu akan menambah aset pensiun. Jadi kalau di buku perusahaan case-nya berkurang. Kemudian benefitnya lah pensiun dibayarkan kepada peserta pensiun ya, itu tidak mempengaruhi akun-akun di perusahaan, tapi mempengaruhi akun program pensiun sehingga aset pensiun berkurang sebanyak 10.500, kewajiban juga berkurang 10.500 ya. Kemudian ini kerugian aset ya, aset loss ya, aset loss itu 1410 ya. Jadi itu dari mana ya? Nah di sini nih ya, ini aset loss ya, aset loss itu dihitung seperti ini. Saldo awal aset loss kan, saldo awal dari aset pensiun kan 134, diskonnya 10%. Jadi dapat expected interest revenue 310. Authority-nya 12.000 ya. Ini berbeda nih. Karena sini ada authority dan interest revenue. Nih, sini. Authority 11.000. Kalau tadi kan tidak ada authority, dia nggak sama aja dengan 10% dari saldo awal. Kalau dia itu returnnya aset 10% di saldo awal aset. Ini ternyata ada return yang berbeda ya. Nah, ini yang menimbulkan asset loss ya. Kemudian menghitung liability loss ya. Misalnya saldo awal kan 214 nih, 214 ini. Ya, 214 ya. Kemudian di service cost masukkan di 13.000 masuk service cost. Kemudian juga service cost ya, interest expense 100.000 ya. Kan di sini masuk ya. Di sini 100.000 ini ya masuk ini. Ya. Kemudian benefit paid pembayaran kepada peserta pensiun 10.000. Sehingga 31 Desember 2010 saldonya berapa? 234 dengan 238 406 saldo dari pension obligation. Nah, karena ada perubahan dalam perhitungan dari atoria sehingga saldo akhirnya jadi 265 500 ya. 500 sehingga jadi selisih liability loss 26594. Harus kan 265. Tapi tercatat pembukuan 234 406. Makanya jadi 265. Selisih itulah 26594. Nah, ini ada liability loss. Kenapa liability loss? Karena lossnya liability kurang. Jadi hasil estimasi dari Aktaria 265.000. Kurangnya 26594. Sama juga seperti yang aset loss ini kenapa? Karena returnnya 12, tapi yang sudah dipikirkan 13.410. Ini kan kurang itu 1.410. Sehingga selisih mana nih tadi liability loss ya. Jadi ada aset loss sama liability dimasukkan. Aset loss itu 1.410 ya. Itu masuk ke OC ya. Itu OC maksudnya. Ya. OC 1.410 aset loss. Kemudian liability loss 26594. Jadi masuk ke OC. Ya OC ya. Nah, KOC yang masih KOC 1410 untuk aset loss dan liability loss 26594. Sehingga kita jumlahkan pension expense 21036, kemudian cash-nya berkurang 24.000. Udah OC-nya ada 204 OC-nya.
OC 2004 ya. Sehingga dan juga pensiun hasil liability yang terjadi selama program berjalan ya. Tentu saja kita perubahan funded status ya. Jadi perubahan funded status itu perubahan di pension benefit obligation ya. Jadi 13.000 minus sampai 26.000 dijumlahkan berapa? Lalu jumlahkan juga yang race 13.410 yang berjalan aja, 13.410 sampai 13.140. Nah, perubahan itu dibandingkan antara perubahan benefit obligation dengan perubahan aset dapatlah 25.040. Dan sehingga 2410 sehingga pensiun hasil liability yang posisi terakhir awalnya negatif 80.360 dan juga negatif 25.40 sama perlu berjalan, maka akhirnya 10.5.400 terakhir. Ya. Ini yang perlu berjalan ya. Sehingga 10.500 ini sama juga selisih antara benefit obligation 265. 265 itulah yang disesuai dengan estimasi aktuaria ya. Aktuaria itu mengharuskan saldo akhir 265.500. Dengan awal 214 ya. 214 berapa lagi tambahkan tambah 26594 ini yang liability loss tadi. Dan sama juga kalau ini kan liability loss selisih antara aktual sama ekspektasi ya. 1410. Ekspektasi berapa tadi ekspektasinya ini berapa ekspektasinya? Ekspektasinya 13.410 ya. Itu aktualnya berapa aktualnya tadi berapa? Aktualnya ternyata 24.000. Apa? Aktual 12.000. Ya, 12.000. Ekspektasi berapa nih? Ekspektasi 13.410 ya. Nah, itu selisih 1.410 aset loss. Sehingga posisi di program pensiun itu posisi benefit obligation-nya 265, sekarang si pensiunnya 15900 sehingga jadi selisih funded status ya, net benefit obligation-nya, yang benefit itulah 105.400 itu dimasukkan dalam neraca perusahaan. Karena neraca perusahaan, kenapa? Karena perusahaan itu berisiko selisih antara funded status sama selisih antara kewajiban pensiun dengan hasil pensiun. Udah OCL-nya 28.040 ya. Sorry ini apa? Ini mana nih? 25 kurang 1.000 berapa ini? Ya. Gitu ya. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya disebut ya. Jurnal tersebut adalah sebagai berikut ya. Jurnal ya, jurnal. Ini contohnya ini jurnal lah. Pertama pension expense kan 21036 di DPR ya. Dan case kredit 24.000 ya. Kemudian OCI. OCI mana ya? Ini ada income 24.004 ya. Dan pension liability 25.040. Nah, kalau yang ini kalau pensiun sama case ini kan yang lanjut berikutnya adalah 28. Ini ada OCL ini tutup ke akumulatif ada coercive income ya. Dan kalau yang 25 ini masuk ke pension asset liability. Ya. Ini jurnalnya. Nah, bagaimana pelaporan di dalam laporan keuangan pension plan di dalam laporan keuangan ini? Nah, laporannya adalah pension expense yang laporkan dalam komponen sisi tersendiri dari laporan coercive income. Ya. Laporkan total pension expense. Ya. Atau laporkan service cost komponen dalam property income dan net interest bisa dari dengan keuangannya. Bagian loss itu tadi itu dilaporkan di coercive income tadi dan tidak diakui dalam net income ya. Jadi sudah tadi. Ya. Jadi ini penyajiannya dalam laporan keuangan. Ini ini beda lagi perusahaannya, beda lagi. Ya. Ini sama tadi kan ya.
Ini contoh aja. Misalnya di perjanjian net income 2019 100.000, liability loss 60.000 ya. Asset loss 19.000, akumulatif OC 40.000. Bagaimana perjanjian di laporan keuangan ya, yang data-data yang ada ini. Di perusahaan 2019 sedang memiliki net income 2019 100.000, liability loss 40.000, asset loss 11.000, akumulasi OC 40.000. Jadi perjanjian seperti berikut. Liability loss sama asset loss masuk ni commercial income kan, commercial income. Ya. Sedangkan sehingga net income ditambah commercial income dapat commercial income kembali. Perjanjian ni. Kemudian komponen commercial income itu harus dilaporkan menggunakan satu dari dua cara. Ya. Pertama, dua laporan berbeda, itu satu laporan digabung ya. Ini kalau laporan digabung seperti ini, ya. Net income digabung dengan commercial income. Itu dipisah seperti ini, bisa, ya. Boleh dipisah. Ini masuk ke kalkulasi, kalau ada commercial income ya. Ini akun equity ya. Lagi. Nah, sehingga akun equity itu masuk. Ini kan berubah dari akumulatif ada commercial income. Jadi ada commercial income tutup di akumulatif ada commercial income ya, tutup di situ. Kemudian setelah itu dimasukkan ke akun equity. Akumulatif ada commercial income 35.000 ya. Kemudian bagaimana pengakuan net valid status di program pensiun ya. Net valid status selisih antara pension obligation dengan aset pensiun ya. Pensiun aset ya. Jadi perusahaan harus mengakui dalam laporan keuangannya dan posisi keuangan overfunded pension aset atau underfunded. Jadi kalau overfunded di mana aset pensiun lebih besar pada kewajiban pensiun, itu overfunded. Underfunded di mana menimbulkan pension liability di mana aset pensiun lebih kecil pada kewajiban pensiun. Nah, status di dalam defined benefit pension plan programnya. Ya. Nah, itu pada status itu yang ditanggung oleh perusahaan. Ya. Kalau dia berlebih ya, kelebihan itu masuk ke akun perusahaan. Namanya tadi apa nama aset ini nama tadi. Ya. Ini pensiun aset and liability. Pensiun aset and liability. Sehingga kalau klasifikasi pensiun aset atau pensiun liability, kelebihan per value pensiun aset di atas defined benefit obligation dikelompokkan sebagai non-current aset. Kalau ada ada kenaikan dari per value ya. Kemudian aggregation dari pension plan ya. Jadi pada situasi di mana offsetting diizinkan apabila perusahaan offsetting itu antara aset pensiun sama hutang pensiun ya. Itu memiliki enforceable right secara legal ya untuk menggunakan surplus dalam satu program ya untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lain ya. Dan cenderung untuk menyelesaikan kewajiban dari net basis atau release dari surplus dalam satu program atau penyelesaian dalam kewajiban berdasarkan program lain secara simultan. Lalu bagaimana perusahaan mendisclose informasi terkait dengan program pensiun ini ya? Pertama, perusahaan itu dalam catatan kaki itu menjelaskan karakteristik dari defined benefit plan dan risiko terkait dengan perusahaan. Karena risiko itu kalau seandainya risiko terkait perusahaan dengan perusahaan di mana ada pensiun aset strip liability, berarti program pensiun itu kontribusi depend kontribusi plan misalnya. Kontribusi plan. Sudah mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah laporan keuangannya yang muncul dari defined benefit plan. Jadi
jelaskan di pemilih plan itu apa saja ya. Dan juga menjelaskan bagaimana di pemilih plan tersebut kemungkinan berdampak pada jumlah, waktu dan ketidakpastian dari future cash flow perusahaan. Kemudian berikutnya lah ada post settlement benefit. Jadi ada benefit lain yang diterima di samping uang pensiun itu ya. Lagi benefit lain diterima ya oleh perusahaan, oleh pemilik, oleh karyawan yang tidak bekerja lagi ya. Jadi kita lihat apa perbedaan antara pensiun dengan post retirement healthcare benefit. Jadi manfaat terima pensiun selain uang pensiun seperti kesehatan, asuransi kesehatan masih tetap diterima ya. Kalau ada beasiswa anak yang masih sekolah, DBI itu ada ya. Itu termasuk ada post retirement benefit ya. Jadi contoh ada post retirement benefit itu contohnya lah healthcare benefit ya. Healthcare benefit itu manfaat kesehatan masih diterima oleh peserta pensiun. Jadi kalau pensiun kan uangnya diterima. Jadi kesehatan gratis berobat misalnya, ya. Itu salah satu contoh ada post retirement benefit ya. Bedanya apa ya? Antara ada post retirement healthcare benefit dengan pensiun. Pertama dari segi pendanaan funding. Kalau pensiun general funding ya, ya. Pendanaan secara umum seperti tadi itu ya. Tadi kan fundingnya dari perusahaan ya. Tapi kalau healthcare benefit itu secara umum tidak ada funding, tidak ada secara umum tidak ada ini funding dilakukan oleh perusahaan ya. Perusahaan. Tidak ada bentukan dana lah. Tapi sebenarnya kalau perusahaan menyerahkan sendiri ya. Kalau dia perusahaan itu menyerahkan kepada pihak ketiga, asuransi kesehatan tentunya ada funding ya. Ini kan perusahaan melaksanakan sendiri. Sama di program pensiun itu perusahaan melaksanakan sendiri. Udah manfaatnya apa? Kalau di pensiun itu well depend on level dollar amount. Jadi bentuk jumlah uang yang diterima oleh peserta pensiun. Tapi kalau kesehatan lah itu terkait dengan prestasi kesehatan diterima setelah pensiun tanpa dia harus bayar. Beneficiary apa? Beneficiary manfaat bagi si peserta pensiun. Kalau pensiun itu uang pensiun retiree itu pensiun ya. Jadi kemungkinan beberapa benefit untuk surviving spouse, untuk bertahan hidup. Jadi manfaatnya bagi peserta pensiun. Kalau yang healthcare benefit peserta pensiun, kemudian spouse ya, untuk bertahan hidup juga, dan tergantung yang lain lah. Ya. Kemudian benefit payable, kalau yang pensiun tahunan berutang, kalau ini ketika dibutuhkannya ya dan digunakan. Jadi pas digunakan dibutuhkan itu baru terasa benefit payable. Tapi kalau nggak dibutuhkan nggak menemukan benefit payable bagi perusahaan. Tapi kalau pensiun menemukan benefit payable bagi perusahaan secara bulanan. Dan predictability tingkat predisinya kalau pensiun beroperasi variabelnya lah reasonable, predictable ya. Tapi kalau kalau healthcare benefit itu utilisasi mungkin sulit ya untuk prediksi. Di level of cost berbagai daerah itu berbeda, berotasi selama waktu. Jadi sulit memprediksi kapan orang sakit, kapan biaya berobat dikeluarkan. Tapi kalau ini kan jelas, kalau pensiun kan jelas ya. Berapa setiap bulan, kalau kesehatan nggak jelas. Ya. Nah demikian yang dapat saya sampaikan ya. Uang pensiun ini masih ada waktu, kita lihat contoh soalnya. Wow, okay. Ini soalnya. Itu 120 ya.
Itu soal jawabnya ya. Ini misalnya contoh soal ya. Misalnya perhitungan program pensiun dan jurnal. Jadi 1 Januari 2010, saya memiliki Defined Benefit Obligation. Ini saldo awalnya 7 juta. Kemudian portfolio plan aset ya 7,2 juta ya. Kemudian data terkait dengan pensiun selama 2019, service cost ya, contribution to the plan ya. Jadi di contribution plan itu iuran yang diberikan oleh perusahaan kepada program pensiun. Kemudian benefit paid itulah uang pensiun diberikan kepada peserta pensiun. Rate of return on plan asset 432, discount 6%. Ya. Ini contoh sederhana, belum ada apa, tidak ada perubahan itu. Pasif Pesco nggak ada, pasif Pesco nggak ada. Juga perubahan dari apa? Dari perubahan dari Zatoria itu ya. Dia minta tentukan Defined Benefit Obligation 30 September 2019. Dan dia not net gain and loss ya. Tidak ada net gain atau loss ya. Kemudian juga tentukan portfolio plan aset di Desember 2019. Dan hitung pensiun expand 2019. Kemudian sajikan jurnal untuk mencatat pensiun. Ini menunjukkan tanpa pakai worksheet ya, pakai worksheet. Jadi karena kalau dia bisa udah mempengaruhi obligation itu dari service cost ya. Jadi sebetulnya sadar nih menambah kewajiban pensiun. Kemudian interest cost dari discount rate ini 6% dari 7,2 juta ya. Dapatnya 432. Kemudian benefit yang diberikan kepada peserta pensiun 450 itu mengurangi kewajiban pensiun. Sehingga saldo kewajiban pensiun di Desember 47497. Kemudian kalau aset pensiun kan 7,2 juta itu yang saldo awalnya. Rate of return 432 return ya. 432. Kemudian kontribusi ya yang pensiun 459 459 uang pensiun diberikan peserta pensiun mengurangi aset pensiun. Kemudian benefit paid ya. Jadi ini iuran pensiun diberikan kepada program menaikkan aset pensiun. Ini benefit paid uang pensiun diberikan peserta pensiun mengurangi ya. Saldo aset pensiun 7641. Dan service cost ya. Dengan hitung beban pensiun ada service cost ya. Kemudian interest cost itu masuk beban pensiun. Kemudian juga actual return itu mengurangi beban pensiun ya. Dia pensiun 315. Jurnal buat adalah pensiun expand ini 315 pensiun aset liability selisih antara defined benefit obligation dengan aset pensiun. Selisih 7497 761. Selisihnya ada di aset ya. Jadi pensiun aset liability di debit. Selisih antara 7641 dikurang 7497. Tapi kalau obligasi lebih tinggi maka dia dikredit, ini kan debit. Kemudian cash itu ya yang dibayarkan untuk untuk peserta pensiun, bukan peserta pensiun, program pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada program pensiun kan naik gitu. Ya. Jadi sehingga cash perusahaan berkurang, aset pensiun naik. Gitu. Tapi ini jurnal kan jurnal terkait dengan pembukaan di perusahaan, bukan di program pensiun. Ya. Ini jurnalnya. Nah, kemudian lain lagi kita lihat yang problemnya. Ini sehingga worksheet ya, worksheet. Jadi misalnya
akuntan ataupun Marlin Corporation, ya, ia akuntan yang perusahaan Marlin ini perusahaan Marlin telah mengembangkan informasi berikut untuk menentukan Defense Benefit Pension Plan 2019. Ya. Jadi data ini service cost, total return on plan asset, annual contribution to plan. Jadi annual contribution jadi ini iuran perusahaan kepada peserta program pensiun, ya. Dapat service cost, dapat service cost. Jadi 1 Juli 2019, ya. Service cost ini itu akan menambah pension application. Kalau benefit yang diberikan kepada peserta pensiun, risk on debt, kalau tidak uji, gain loss 0%. Nah, gunakan data-data untuk menyelesaikan worksheet 2019. Indikasikan ayat bagi perusahaan induk yang ini si Marlin. Itu jumlah harus dilaporkan yang disupport, ya. Dan sajikan ayat jurnal untuk mencatat accounting untuk program pensiun perusahaan ini di pembukaan perusahaan pada akhir tahun 2019. Nah, ini worksheet-nya. Ini worksheet-nya pertama saja dulu saldo awal 2018, ya. Disability Sita ini kan ini seluruhnya mana ni? Nah, ini. Jadi misalnya mana? 3750 lalu 750. Ini enggak ada datanya sini. Kita kurang ni. Kalau sudah disampaikan saja dulu saldo itu. Kita enggak ada hubungan yang sebelumnya ini. Gitu, ya. Jadi ini ada kurang data, ya. Kurang data adalah dia tidak memberikan informasi mengenai. Oh enggak, dia suruh. Jadi sudah data seperti ini sudah melengkapi worksheet sudah ada. Ini lengkapi worksheet seperti ini. Nanti sudah isi dalamnya dengan data yang ada. Yang ada sudah ada datanya lah posisi awal pension benefit application sama plan aset dan pension aset liability ini agak ke sini ni, ya. Jadi kan yang dari sini ke actual pension expense, cash, posisi gain loss, pension aset liability ni pembukuan di perusahaan ni. Ini yang memang itu adalah program pensiun, ya. Nah, dilengkapi, ya, dari data yang ada. Sehingga kita lengkapi, ya, data ada kepada service cost. Service cost itu menambah beban pensiun dan menambah pension benefit obligation, ya. Kemudian service cost, ya, 500,000 menambah spend, kemudian menambah pension obligation. Kemudian spend itu menambah beban pensiun dan menambah juga pension obligation. Kemudian revenue itu mengurangi beban pensiun, ya, dan menambah aset pensiun. Aset gain loss itu 15,000, ya. 15,000. Aset loss ini kan dibilang 0, ya, 0. Tapi aset loss ada ini hubungannya antara aset loss itu terkait dengan ini. Ada rincian perhitungan, ya, aset loss ini. Ini perhitungan 3. Tiga ini. Jadi 260 dikurang 2750 kali 10%. 260 ni adalah actual return. Kalau yang expected return lah 270 kali 10% akan dapat 2750 ribu, ya, 750 ribu. Kalau kan 260, selisih 15,000. Selisih kenapa? Selisih itulah yang dia ada kan aktual ini 260, padahal dia hitungnya 2750. Jadi berendah. Jadi rugi, ya, 12,000. Jadi 12,000 aset gain loss ini rugi sehingga OC-nya di debit, ya. Dan dia mengurangi aset pensiun, ya.
Kemudian kontribusi ini iuran dari perusahaan kepada program pensiun. Itu mengurangi kas perusahaan dan menambah hasil pensiun. Kemudian benefit inilah uang pensiun diberikan peserta pensiun, tidak merubah akun perusahaan, tapi hanya mengurangi hasil pensiun dan mengurangi juga pensiun obligation. Ya. Jumlahnya ini masih kalau dijumlahkan, beban pensiun dijumlahkan dapat 15.500 dan cash dapat 900.000, kemudian gain loss-nya 15.000, kemudian pensiun aset liability itu 169.500 ya. 169.500 ini adalah perubahan yang terjadi di 2019 ini ya. Kalau saya hitung aja dari sini, dari perubahan dari obligation dan perubahan hasil pensiun dapat angka 169.500 ya. Jadi jurnalnya akumulasi OC-nya 15.000, kemudian saldo dari aset liability akhir tahun awal 1 juta ditambah 169 jadi 830 ya. Negatif 1 juta tambah 169.500 jadi 830.500. Kemudian saldo pensiun obligation-nya 4680 ini awal tambah perubahan ini dapat saldo akhir. Kemudian aset pensiun awal tambah perubahan yang ada ini dapat saldo akhir. Dan selisih ini sama dengan saldo akhir pensiun aset liability di pembukuan perusahaan. Ya. Nah, jurnalnya lah seperti ini. Pension expense di kolom pension expense kan 715.500 ya. Debit ya. Kemudian pension hasil liability. Liability itu yang ini, yang 169 ini. 500 ya, kan angkanya debit itu. Kemudian OC-nya kan naik kerugian ya. OC itu di debit ya. 169.500. 100.000. Kurang cash 100.000. Cash 100.000 ini. Cash 100.000 berkurang kan. Di kredit ya. Itu contoh soal. Ya. Soal latihan ya. Kemudian lagi. Kemudian ada lagi ya soal pensiunnya. Mengantuk perannya. Jadi ada lagi soal lain, misalnya Howard Corp mensponsori event benefit pension plan untuk karyawannya. Jadi dia mensponsori program pensiun karyawan. 1 Januari 2019 saldo terkait dengan program ini seperti ini adalah aset pensiun 450, event benefit obligation 600, jika pensiun hasil liability ada di perusahaan itu selisih ini 450, 10 kredit ya. Wah, ini ada yang nggak benar nih, 100.000. Berarti nanti ada mendaki perkuli ini berbeda dengan yang sebelumnya. Hasil operasi selama tahun 2019, aktuari memberikan tambahan informasi sebagai berikut. Service cost 75.000 atau return on plan asset 5.000 pas service cost. Nah, service cost kan menambah beban pensiun sama pensiun obligation. Kemudian kontribusi diberikan tahun berjalan oleh perusahaan pada program pensiun 2015. Kemudian uang pensiun diberikan pada peserta pensiun diskon rate 8%. Kemudian rata-rata revenue service oleh aktif employee 10 tahun. Diminta hitung beban pensiun ya dari perusahaan ini selama 2019 dengan menyiapkan worksheet pensiun worksheet ini dan sajikan jurnal ini worksheetnya. Perhatikan ya worksheet ini sama tadi di sebelah kiri inilah buku jurnal umum di perusahaan. Misalnya inilah akun di program pensiun terkait dengan akun benefit obligation dan plan asset. Di program pensiun itu pisah ya. Jadi pertama saldo dulu kita tulis, saldonya kan ini yang 50 ya. Salah. Ini pensiun liability 10.000 padahal sini 110 ini ya, salah ini ya. Benar.
Angka 5 kurang, angka 5 kurang. Nah, itu ya. Aduh, mana? Ya, perbaiki ya. Ya, ini 10 ya. Kemudian disalin dulu ya, awal itu. Jadi kalau soal lihat soal seperti itu, perbaiki sendiri aja, karena nggak mungkin ya. Yang solusikan ya yang salah itulah selisih. Ya. Yang pension obligation sama hasil pensiun nggak benar ya. Nah, pasir fiskos itu seperti ini, pasir fiskos itu dari aktuaria apa dari perusahaan nih, perusahaan itu melakukan apa perubahan perhitungan pensiun, perhitungan dari pensiun ya. Jadi itu saya melalui aktuaria, jadi dinaikkan uh, pensiun karyawan itu juga pensiun naik 110.000 ya, menambah beban pensiun dan menaikkan beban pensiun ya, menambah, jadi utangnya bertambah. Kemudian kredit nih ya. Kemudian juga apa adjusted ya, uh, saldonya ya. Sekarang saldonya setelah ada ini, setelah ada pasir fiskos ini kan seperti penyusuan. Jadi pasir fiskos itu mengadjust pejuang pensiun selama ini ya, mungkin terlalu kecil ya dinaikkan. Dikurangi jarang ya, kurang malah protes bisa pensiun bisa dinaikkan. Naikkan, nah itu disebut pasir fiskos ya. Bisa perhitung misalnya tadinya diskon vektornya menggunakan 5%, ini 4%, ini kan naik ya. Naik ya. Atau tadinya N-nya 10 jadi 12 seperti itu. Atau dasar pensiun itu dari gaji apa setahun, nah ini itu gaji 2 tahun, gaji 2 tahun saya sekarang. Contoh seperti itu, macam-macam dasar perhitungan uang pensiun itu. Jelas dia naik ya, dinaikin oleh perusahaan. Ini saldo beban pensiun jadi 30.000. Ya. Kemudian apa beban bunga ya. Beban bunga ini muncul dari itu, dari uh, diskon rate itu dikali dengan uh, benefit obligation ini. Jadi tadi kan dapatnya berapa? 8%, ini 8% dikali yang posisi terakhir ya, istilah adjusted ini 720 berapa? Apa 657.000. Kemudian interest value 8% dari 450 ini saldo awal dari aset pensiun dapat 36.000. 6.000 itu dia mengurangi beban pensiun ya, dan menaikkan aset pensiun. Nah, kemudian aset gain yang muncul ya antara aktual sama itu sama estimasinya. Itu berapa? Itu deh. Itu kan 45.000 ya. Itu 45.000 ya. Tapi ini kan 36.000 ya. 9.000 ini dapat di sini ya. Jadi 450 ya. Dikali 0,8 ya. Dikurang dapatnya berapa sih? Dapatnya ini kan 36.000 kan. Kalau dikurang 45.000. 5.000 kurang 45.000 dapat itu 5.000 itu akan 9.000 ya. Jadi 36.000 dikurang 45.000 ya, maka 9.000 dapat. Kemudian kontribusi iuran yang diberikan oleh perusahaan ke program pensiun 115, jadi kan mengurangi cash, menambah aset pensiun. Kemudian benefit ya, iuran yang diberikan kepada peserta pensiun itu akan mengurangi beban pensiun dan mengurangi aset pensiun 20. Jika dapat beban pensiun 12, dan cash berkurang 115, kurang OCI 9.000, kurang pensiun aset liability 9.000. Yang dicatat yang ini. Ya. Bukan ini catat, ini enggak ada jurnal. Ya. Ini mau jurnalnya. Saya jurnalnya ini. Ya. Pensiun expense dari sini 216.000.
Kurang pensiun aset liability di sini semua 2.000 ya. 10.000 kurang kredit nih. Ya. Pensiun liability 10.000, kemudian cashnya kasih kompas di kredit ya. Plus kemudian OC-nya di kredit juga. Saya rasa juga sama ya. Oke, yang saya sampaikan seperti ini program pensiun ya. Tidak sulit ya, cuma perlu konsentrasi ya. Karena akan bingung sudah di worksheet yang sebagai sepakanan itu gimana. Sebenarnya latihan ya, latihan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Pertanyaan nggak? Halo? Bisa saya cek absen kalau sudah hadir tetap tidak menjawab, saya anggap absen ya. Jadi sudah hadir nih, itu saya panggil diam aja, berarti saya absen karena sudah kemungkinan sudah masuk terus pergi aja ya. Sama kalau kuliah di offline itu sudah masuk taruh buku terus keluar ya, nggak usah masuk itu cek absen, bukunya ada, orangnya nggak ada, sama kayak gitu ya. Jadi absennya harus itu harus ada orang apa di kampus ya.